Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Wonabea dengan NIM 161220006. Video ini merupakan salah satu contoh dari penerapan media audio. Kita akan belajar mengenai konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah peta konsep yang berisikan materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Perhatikan gambar di atas yang merupakan contoh dari penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada senar gitar. Contoh lain yaitu pada gambar di atas ada ayunan dan jam dinding. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi pada suatu benda atau medium di titik kesetimbangan. Komponen getaran yang pertama yaitu kesetimbangan, yaitu keadaan suatu benda pada saat posisi diam. Yang kedua, frekuensi getaran, yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon dengan rumus F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Selanjutnya ada periode getaran, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran dengan rumus T sama dengan T kecil per N kecil atau T sama dengan 1 per F. Yang selanjutnya amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari titik kesetimbangan yang dicapai oleh benda yang bergetar. Bisa dilihat pada gambar pada titik B yaitu titik kesetimbangan. Sedangkan amplitudo yaitu dari titik A ke B atau dari titik B ke C. Satu getaran yaitu dari A, B, C, lalu kembali lagi ke B dan A. Jadi satu getaran yaitu dari A, B, C, dan kembali lagi B ke A. Dengan keterangan T besar yaitu periode satuannya sekon, T kecil yaitu waktu satuannya sekon, N kecil yaitu banyaknya getaran, dan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz. Ada juga contoh soal, jika suatu sumber getaran memiliki frekuensi 20 Hz, maka periode sumber getarnya adalah, dari soal diketahui bahwa frekuensi sama dengan 20 Hz. Yang ditanya adalah periode. Maka, dengan rumus F sama dengan 1 per T, kita masukkan F sama dengan 20, sama dengan 1 per T, T pindah ruas menjadi 1 per 20, sama dengan 0,05 sekon. Contoh soal yang kedua, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Dari soal diketahui T atau waktu sama dengan 0,5 menit. Selanjutnya kita bawa ke sekon, 0,5 kali 60 sekon sama dengan 30 sekon. N atau banyaknya getaran sama dengan 6.000. Yang ditanya frekuensi dan periode. Maka kita menggunakan rumus F sama dengan N per T sama dengan 6.000 per 30 sama dengan 200 Hz. Selanjutnya, periode sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 200 Hz sama dengan 0,005 sekon. Selanjutnya gelombang, yaitu getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Jenis gelombang yang pertama berdasarkan medium perambatannya, yaitu ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang suara, gelombang tali, dan gelombang air. Yang berikut ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya, gelombang TV, gelombang radio, dan gelombang radar. Bisa dilihat di gambar contohnya. Selanjutnya berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang cahaya. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang suara dan gelombang pegas. Bisa dilihat pada gambar. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah perambatan getaran dalam medium seperti udara atau air. Ketika kita berbicara, berteriak, atau menggunakan alat musik, kita menciptakan getaran. Nah, getaran ini menjalar melalui udara dalam bentuk gelombang bunyi. Ketika gelombang bunyi mencapai telinga kita, gendang telinga akan merespon getaran ini dan mengirimkan sinyal ke otak kita. Otak kemudian menerjemahkan sinyal tersebut sehingga kita dapat mendengar dan memahami suara tersebut. Selanjutnya ada jangkauan frekuensi. Bunyi dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan besar frekuensi. Yang pertama audiosonik,
yaitu bunyi yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Telinga normal umumnya hanya dapat mendengar bunyi dalam rentang frekuensi di atas. Yang kedua, infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih rendah dari 20 Hz. Selanjutnya ada ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari 20.000 Hz. Pernahkah kalian melihat anjing menggerakkan telinganya? Anjing biasanya menggerakkan telinga pada saat melakukan pelacakan atau berburu. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Nah, sistem ini disebut sebagai sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar atau Sound Navigation and Ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Contoh hewan yang menggunakan metode ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Nah, aplikasinya dalam teknologi yang pertama ada USG atau ultrasonografi. Adalah teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti otot, sendi, pembuluh darah, dan bayi dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Yang kedua ada sonar. Dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian bunyi itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Yang ketiga ada terapi ultrasonik. Metode yang digunakan adalah dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi sekitar 8.000 hingga 2.000 kHz pada jaringan tubuh. Biasanya digunakan untuk mengatasi keseleo pada otot, osteoartritis, inflamasi sendi. Selain itu juga mampu memecahkan endapan batu pada penderita batu ginjal. Nah, selesai sudah penerapan media audio dalam pembelajaran fisika. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.